wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Selanjutnya salatan salaman daimain mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kajian di majelis ini setiap Kamis sore. Maka saya di sini hanya Kamis kelima saja. Maka cuman setahun kita ketemu macam 3 kali 4 kali saja. Karena ketemu setahun 3 kali 4 kali, tapi di sini ada sebagian wajah lama nih nampak ya nak? Itu sih orangnya. Itu sih orangnya ya. Semoga yang itulah masuk surga. Amin. Allahumma amin. Maka kajian kita sore hari ini yang gampang-gampang saja. Mengingat-ingatkan kembali saja. Kalau sudah ada yang melakukan, alhamdulillah. Kalau pernah mendengarkan belum melakukan, semoga setelah mendengarkan lagi melakukannya. Kalau yang sudah melakukan, pertahankan. Tapi kayaknya banyaknya pernah mendengar tidak melakukan. Ndak ya. Maka hari ini kita akan merubah tentang cara kita tidur, cara kita bangun, cara kita makan, cara kita dalam kondisi keluar rumah. Ini sunnah. Jadi saya ingin sampaikan, kalau bisa di usia kita yang sudah 40, 50, 60 ini, bedalah kita ini. Jangan tidur tuh di mana tabariang di situ takalo. Di mana kita baring di situ kita tertidur. Jangan. Kalau bisa tidur kita itu sesuai sunnah. Sehingga tidur kita itu benar-benar berkah. Jauh dari mimpi buruk. Pernah mimpi buruk? Nah, itu kan jauh dari mimpi buruk. Jauh tak jago-jago dia ingat masa lalu, ya kan? Sehingga kalau tidur kita itu ikut sunnah, sehat kita. Sehat, tidur kita benar-benar nyenyak. Walaupun waktunya cuma sedikit, tapi tidur kita berkualitas. Karena ketika tidur, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita akan bahas tentang adab tidur sesuai sunnah. Cocok? Baik, kita ulang-ulang kembali. Yang pertama, saya pengen kita mengamalkan. Karena banyak orang tidur itu ngasal aja. Habis nonton Suara Hati Istri, tekalo. Oh, ada yang suka, ini saya lihat orang-orang yang usia 60-an. Suka tidur sambil duduk. Kayak dilarang tidur. Padahal tidak ada yang larang tidur. Takwa. Ada yang kayak gitu? Nah, lalu anaknya bilang, laloklah ke dalam mah. Jangan tuh aduh katanya. Nah, padahal dia begini-gini. Kayak orang dilarang tidur. Padahal tidur itu harus dipersiapkan. Sehingga hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu tidurnya beda. Bangun tidurnya beda. Kalau dia mimpi dia tahu mau melakukan apa. Ya, nah ini kita pelajari hari ini. Yang pertama, sangat disunnahkan sebelum tidur kita melakukan yang namanya berwudu.
Kenapa? Karena kita tidak tahu, Mak. Jangan-jangan jam 2 malam, jam 3 malam kita meninggal. Maka kalau kita meninggal jam 2 malam, jam 3 malam, kita mati dalam keadaan berwudu, Mak. Kalau kita mati dalam keadaan berwudu, sering saya sampaikan, maka kita mati dalam keadaan syahid, Mak. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga, Mak. Jadi usahakan ngambil wudu sebelum tidur. Ambil wudu itu kan yang perlu dibasuh cuma 4. Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Yang patut dibasuh dalam wudu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia basuh. Makanya kalau ibu, sering saya sampaikan, pakai cincin jangan terlalu ketat. Kalau wudu harus masuk ke dalam cincin air itu. Makanya kalau pakai kutek, nah ada pakai kutek lah nak. Makanya kalau pakai kutek, hapus sebelum berwudu. Karena supaya sah wudunya. Bagian yang dibasuh ketika berwudu, mutlak harus terkena air wudu. Maka kalau ibu pakai maskara, pakai blush on, pakai nama itu, eyeliner, bilang sama anak gadisnya, usahakan dihapus sebelum berwudu supaya wudunya sah. Maka ketika kita berwudu, setiap air wudu itu terjatuh dari badan kita, setiap itulah berguguran dosa-dosa kita. Maka bagi ibu-ibu yang suka buang angin, suka ngeluh dia. Habis ngambil wudu, buang angin, payah lagi. Dia harus ngambil wudu lagi. Padahal nggak usah ngeluh. Toh setiap kita berwudu, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Ya ini memang benar-benar saya dapat kabar. Apa ya ngambil wudu itu saja, ngapa tuh? Kantui tarui katanya, bahasanya seperti itu kan bahasa Minangnya. Kentut terus aku. Nggak usah dipikirkan kentut itu. Kentut tuh kentut aja. Ya setelah itu nanti ambil wudu lagi. Kalau niatnya karena Allah nggak masalah. Ya jadi sebelum tidur ambil wudu dulu mak. Biar mukanya cerah, tidurnya nyenyak, ikut sunnah. Ustazah nanti kalau habis ngambil wudu bersentuhan dengan suami itu batal nggak Ustazah? Masih ada suami mak? Masih ada ya. Nah yang kalau nggak ada tutup saya telinga dulu nak. Nanti kalau bersentuhan dengan suami batal wudhu saya Ustazah. Nggak perlu khawatir. Menurut Imam Syafi'i bersentuhan wudhu dengan suami batal. Tapi menurut Imam Hanafi bersentuhan dengan suami tidak batal. Menurut Imam Maliki batal kalau muncul syahwat aja. Ibu walaupun tidak punya suami, tidak bersentuhan wudhu, tidur itu pun membatalkan wudhu. Tapi kan sunnahnya tidur itu berwudhu gitu loh, paham ya? Lah tuh, setelah ibu ngambil wudhu, ibu duduk di tempat tidur. Jangan langsung lalu. Duduk di tempat tidur, masih ingat ngapain? Al-Fatihah panjang mana? Bahasa juz 30. Angkat tangannya sampai tidak ada udara antara kelingking dengan kelingking. Baca 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Itu 3 kul itu artinya bagus. Terlindung dari orang hasad, terlindung dari orang dengki, terlindung dari sihir, terlindung dari kejahatan malam. 3 kul itu artinya bagus. Kalau tahu artinya mantap itu. Ya kan? Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari orang-orang hasad, orang iri sama kita. Apalagi? Contoh di antara tiga kul itu, wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari sihir. Contoh lagi dalam 3 kul itu, karena kalau kita artikan semua panjang kali nih. Nah contohnya lagi, wa min syarri ghasiqin iza waqab. Ya, kita berlindung dari malam apabila telah gelap. Ya, itu bagus artinya. Apalagi kita berlindung dari khannas yang suka membuat kita was-was, risau terus. Itu bagus loh. Makanya saya memaklumi kalau ibu sholat, ibu baca kul-kul aja. Artinya bagus itu.
Ya, tapi jangan itu ganti-gantilah sikit kan dengan ayat kursi kayak gitu kan. Baca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas sampai akhir. Jangan kul aja. Sampai akhir. Lalu hembuskan tangannya. Hembus, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Itu sunnahnya. Mau tidur apa tadi? Pertama, ambil wudu. Yang kedua, baca 3 kul. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala. Ambil air, ambil tangan, usapkan ke kepala sampai basah, sampai kena, sampai ke kaki. Wilayah yang tampak aja. Janganlah buka baju. Kita udah mau tidur. Dah. Kemudian ngapain? Ambil selimut. Atau ambil sapu lidi. Atau ambil kain sarung. Ngapain? Kibaskan kasur. Dengan mengucapkan boleh, tapi yang paling tepatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mau yang lebih bagus? Yang lebih bagus a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ada jin, ada syaitan, semua yang ada di tempat tidur kita. Atau yang gampangnya aja lah. A'udzubi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kibaskan kasurnya. Oke? Lalu tidur menghadap ke kanan. Oke? Nah, sekarang yang saya mau tanya sama ibu-ibu. Sering Ustadz ceramah. Tidur menghadap ke kanan. Tidur menghadap ke kiblat. Ya kan? Saya tanya dulu Bu. Menurut ibu, tidur ngadap kiblat itu kepalanya yang ke kiblat, kakinya yang ke kiblat, atau badannya yang ke kiblat? Jadi misalnya ini adalah kiblat. Ini kan kiblat nih. Ibu ngelihat saya kan kiblat nih, arah kiblat ya. Terus di mana kepala ibu kalau ibu tidur ngadap saya? Ya, kepalanya di sana, kakinya di sini, miring ke kanan, tangan kanannya di bawah. Betul? Dan wajah dan dadanya menghadap kiblat. Jadi sholat dalam keadaan baring kayak gitu juga. Kalau sholatnya miring ke kanan itu kiblat. Kalau kiblatnya di sana, mana kepalanya? Sini kepalanya, sana kakinya, miring ke kanan itu kiblat. Lah, kalau kasuannya membalik-balikan kiblat, bantalnya aja dipindahan. Usahakan tidur menghadap kiblat ke kanan. Tapi pertamanya aja Bu, awalnya aja ke kanan, jangan sampai pagi kanan terus setruk lebih kok Pak. Tidur menghadap kiblat. Awalnya aja ke kanan. Nah, Ustazah, habis saya ngambil wudu, saya main handphone dulu. Habis itu baru saya pergi ke tempat tidur, saya baca 3 kul. Habis itu baru saya kibas. Setelah kibas, saya nggak langsung ngadep ke kanan. Ngangak-ngangak dulu. Makan lo pecel lele dulu. Saya udah baca 3 kul, saya udah kibas-kibas. Ngangkat pula telepon dulu. Nonton HP pula dulu. Boleh enggak? Dicuekin pula. Boleh enggak? Habis ngambil wudu, pergi ke tempat tidur. Tengadahkan tangan, baca 3 kul. Habis itu nggak langsung kebas, main HP dulu, ngangak-ngangak dulu, makan dulu, cindua. Lalu kemudian baru ambil selimut, kibaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu nggak langsung ngadep kanan. Habis itu mari baring lagi. Ingat-ingat masa lalu dan masa depan yang abu-abu itu. Boleh nggak? Secara hukum boleh aja, nggak masalah. Tapi usahakan kita lakukan itu saat kita benar-benar mau tidur. Tapi kalaupun dijeda dengan lihat handphone dan lainnya, itu nggak masalah. Clear sampai sini? Dah, nanti malam tidurnya udah kayak gitu ya. Nah, kalau ada masalah,
di malam hari dengan suami, dengan anak, izin selesaikan sebelum tidur. Jangan dibawa sampai pagi. Ya, tafadhol. Kita baca doa bismika Allahumma ahya wa amut saat kita mau baring, saat kita terbaring. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saat kita terbaring ke kanan, baring kan? Baring, baca itu. Bismika Allahumma nahya wa bismika namut. Saya kebiasaan pakai kami ini ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Saat kita baring. Setelah kita baring, enggak juga bisa-bisa kita tidur. Teringat juga. Boleh? Biasanya aman tuh. Makanya jangan banyak pikiran. Semua mau dipikirkan. Satu Indonesia pun kita pikirkan, ya kan? Insya Allah tidurnya nyenyak. Clear ya? Apapun masalah, selesaikan sebelum tidur. Masalah dengan suami, jangan bawa tidur. Selesaikan. Karena masalahnya besok pagi kita akan bangun. Ketika kita bangun, 3 detik pertama terbangun, apa yang kita pikirkan, itulah mood kita sampai besok. Sampai besok malam. Bangun pagi, prime time. Coba semua, prime time. Oh, enggak bisa, karena itu bahasa kampung saya, beda kampung kita. Jadi, bangun pagi itu waktu paling bagus. Makanya saya bangun pagi tidak pernah lihat HP. Takut di HP ada apa-apa. Di HP entah ada, Bu, chatku gak dibalas. Ya kan? Entah di HP ada berita-berita viral. Entah berita-berita tentang orang. Isinya ghibah. Masuk ke kepala pagi-pagi tidak boleh. Jadi bangun pagi kita lanjutkan ceramah kita bangun pagi ya. Bangun pagi itu jangan lihat HP dulu. Dan kalau bisa jangan berantem dengan suami dibawa tidur. Karena pagi-pagi nengok muka dia stres kepala kita terbawa sampai malam. Karena mood kita di pagi hari akan menyebabkan itulah yang menjadi mood kita sampai malam. Nah ini hati-hati. Bangun pagi jangan sampai dengar yang tidak baik. Sampai lihat yang gak penting. Itu gak boleh. Nah bangun pagi ngapa dulu? Jangan ngambil HP dulu mak. Ya. Walaupun lihat Ustazah Nela dalam HP tidak boleh. Jadi pas bangun, ibu duduk dulu. Duduk. Setelah duduk, ibu ngapain? Entah ya baca doa, entah langsung masak, entah enggak. Entah langsung masak. Duduk dulu. Setelah duduk, belum doa. Ibu pikir sebentar. Tadi malam ada mimpi enggak? Jangan doa dulu. Pikir dulu mak, pikir. Tadi malam ada mimpi enggak? Dah. Kalau mimpi, ingat-ingat. Mimpi ini baik atau buruk? Untuk menentukan untuk menentukan mimpi baik dan mimpi buruk, itu dilihat dari mimpinya, bukan maknanya. Karena kita tidak bisa memaknai mimpi. Ibu udah harus bisa membedakan mana mimpi baik, mana mimpi buruk. Contoh, coba saya tanya, jawab ya, salah enggak apa-apa gitu. Mimpi dikejar harimau, baik buruk? Oke. Mimpi masuk sungai, baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular, baik buruk? Kok ada yang bilang baik? Yang bilang baik berarti beliau maknai. Oh, mimpi dikejar ular dapat jodoh cek lah ibarat ya. Ya kan? Dapat jodoh lagi. Dikejar ular buruk. Jangan dimaknai. Mimpi tenggelam ke sungai dibantu sama orang ganteng buat kita. Baik buruk? Dibantu sama pahlawan Spiderman. Baik buruk? Entah iya entah enggak. Buruk. Ya. Mimpi masuk sumur, baik buruk? Mimpi masuk sumur, ada berlian di dalam sumur, baik buruk? Diam ya. Baik buruk? Buruk. Jadi harus tahu mana mimpi baik, mana mimpi buruk. Dah, ternyata kita mimpinya mimpi buruk, apa yang kita lakukan?
Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan. Menghadap baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Menghadap ke kiri meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Tapi jangan betul-betulan. Isyarat saja. Lalu kemudian bangun, baru baca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Lalu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Walaupun kepada suami tidak boleh. Mau cerita aja sama kucing udah. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Kan kita udah berlindung kepada Allah. Kok diam? Lah, mimpi buruk ngapa tadi? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali, bangun, jangan cerita, baca doa bangun tidur, jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Clear? Kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik bro. Mimpi ketemu Ustazah Nela kece badai, baik bro. Kalau buruk pulang saya. Baik. Kalau mimpinya mimpi orang ramai-ramai ke rumah, baik bro. Baik. Kalau mimpinya mimpi baik, maka ibu ucapkan bahasa Indonesianya, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Tidak usah meludah. Langsung bangun, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Kalau mimpi baik, ceritakan jadi doa. Mimpi gigi copot, baik buruk? Copot baik buruk? Mimpi gigi copot itu buruk, tapi bukan karena makna. Tapi gigi copot dia buruk lah, sakit mah. Kan gitu aja. Dah. Gitu dia. Kalau ndak mimpi gimana? Kalau ndak mimpi jangan meludah. Langsung baca doa bangun tidur. Kalau lupa mimpinya gimana? Jangan meludah. Langsung bangun. Mimpi nikah, baik atau buruk? Hei, mimpi nikah, baik atau buruk? Hah? Jangan dimaknai. Nikah baik atau buruk? Tergantung ibu. Kalau Bu Rita mimpi nikah baik. Kalau sudah punya lagi ada suami, mimpi nikah buruk. Lai paham tuh? Nah, lihat faktanya, bukan maknanya. Clear? Dah, jaga gitu. Lalu kemudian ibu nanti tahajud, ibu witir, ibu sholat subuh, baca Quran sampai syuruk kalau bisa, ya kan. Lalu kemudian beraktivitas. Insya Allah bagus aktivitas kita. Kalau mau tidurnya bagus, bangun tidurnya bagus, sehat, mata ndak cakuang, pikiran tenang. Kalau tidurnya sesuai sunnah, bangun tidurnya sesuai sunnah. Itu kalau kita biasakan sebentar aja kok. Mulai dari ngambil wudhu, baca 3 kul, kibas-kibas, tidur sebentar saja. Kalau udah terbiasa udah di luar kepala, sehingga tidurnya tuh enak. Baca 3 kul sambil berbaring susah nanti ngusap ke tubuh kita. Sambil selonjor boleh, duduklah. Duduk sambil selonjor. Baca 3 kul, usapkan sampai ke kaki. Oke? Clear? Lanjut. Adab mau makan. Semua orang makan. Tapi orang beriman makannya sesuai sunnah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Makan itu yang penting berkahnya. Bukan banyaknya atau enaknya. Karena enaknya makan itu bukan karena makanannya. Tapi karena perut yang lapar. Kalau tidak percaya coba saya tes. Ibu jawab. Perut ibu lagi kenyang. Ibu disuruh makan pizza sama daging impor barbecue. Pakai saus
tambah saus black pepper dengan mushroom, topping mayones, daging impor, limited edition. Perut ibu kenyang. Dipaksa sama anak ibu, makan mah ini enak nih nak. Makan mah enak nih mak. Suka nggak? Perut kenyang. Tapi coba ibu lapar. Lalu cuma ibu makan sambal lado sama ikan asin plus petai. Enak nggak? Mantap. Jadi makanan itu bukan karena enak dan gak enaknya, tapi karena perut lapar. Jadi ada adab dalam makan. Yang pertama, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, sunnahnya. Kenapa? Karena kalau kita makan terlalu lapar, maka kita tidak akan berhenti sampai kenyang. Kalau nafsunya tinggi. Kalau kita kekenyangan, kita makruh. Terlalu kenyang, makruh. Kesehatan tidak bagus. Makanya makan itu jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang, mata mengantuk. Kalau terlalu kenyang, makruh. Saya kalau udah terlalu kenyang, saya udah tanda, waduh ini udah terlalu kenyang. Badan tak bagus, nggak segar. Kita ini sehat, tapi nggak bugar. Kita ini kan pengennya sehat bugar, ya dong? Saya dalam seminggu makan kenyang banget, mungkin cuma sekali seminggu, itu pun enggak. Jadi saya selalu membatasi tingkat makan saya. Karena jangan sampai terlalu kenyang. Karena kalau terlalu kenyang, ngantuk, ujung-ujungnya insulin drop, kadar gula naik. Kita enggak sehat. Paham sampai sini ya? Jadi makan itu enggak usah terlalu kenyang. Sampai kita merasa berhentinya itu saat kita masih merasa enak. Jangan berhenti saat merasa enak, itu beda. Lagi lama-lamanya berhenti. Lagi bisa? Geleng. Susah ya. Nah kemudian selanjutnya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena kalau kita makan saat lapar, nggak berhenti sampai kenyang, dan kita akan menjadi orang yang tamak banget. Contoh maaf, orang yang berbuka puasa, pergi dia ke simpang lobak tuh, semua mau dibelinya, karena dia lapar, betul? Salad lauk dibelinya, es cindua dibelinya, es teler dibelinya, iya kan? Es teh bakmilo dibelinya, sate dibelinya, pengen makan semua. Pas berbuka, ternyata ada berkah. Baru makan salad lauk 2,5 biji, kenyang. Lebihnya mubazir. Simpel di kulkas dulu, besok makan lagi. Besok ada makanan baru lagi. Nah ini na'udzubillah, mubazir. Maka makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ambil secukupnya. Hati-hati dengan tomak. Maaf, izin minta maaf. Tomak itu adalah orang-orang yang pengen nafsunya banyak tapi akhirnya jadi mubazir. Makan ke pesta, ambil sedikit, habiskan, ambil lagi, habiskan, ambil lagi, habiskan. Jauh lebih mulia nambah daripada menyisakan makanan. Baru ambil rendang, kalio, jengkol, anak ikan hiu, makan. Belum habis lagi, ditinggalkannya piringnya. Diambil lagi sate. Belum habis ditinggalkannya, diambil lagi es cendol. Ujung-ujungnya dia tinggalkan. Ini orang tomak plus mubazir, dua dosanya. Hah? Banyak kayak gitu ya? Nah itulah. Ini saya memang sengaja datang menyinggung-nyinggung ini. Menyesal mengundang saja ya kan. Jadi makan tuh sikit-sikit aja bu. Ambis ini, habis, ambil lagi. Memang harus kayak gitu. Makanya maaf saya bukan membandingkan. Tapi adab dan akhlak orang Jepang itu luar biasa. Sangat islami walaupun mereka nggak Islam. Orang Jepang itu makannya apa? Sushi. Suji itu kecil-kecil bu. Jadi mereka makan dulu, habis mereka ambil lagi, paham? Teh ocha, teh mereka kecil-kecil aja. Gelasnya kecil-kecil, habis ambil lagi. Bukan teh es jumbo macam kita. Beda dia. Maka setiap makanan yang tidak kita habiskan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ambil sedikit, rasa-rasanya masih kurang, pesan lagi. Rasa-rasanya masih kurang, pesan lagi. Nah itu dia. Nah ini dia, ini penting ini. Jadi macam ini aja dulu mbak, kalau kita pesan, nanti kalau saya masih lapar saya pesan lagi. Enggak apa-apa.
Clear? Hati-hati pergi umroh. Nauzubillah. Umroh itu kita belum lagi lapar, udah dikasih makan lagi, betul? Makan pagi, pergi masjid, belum lapar ada makan lagi, betul? Boleh bawa makanan ke kamar. Boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Ujung-ujungnya disimpan di bawah ranjang, ujung-ujungnya nggak dimakan. Mubazir. Lebih baik mubazirnya di orang, dia buang daripada kita yang buang makanan. Kalau orang restonya yang buang, dia diminta pertanggungjawaban. Kalau kita buang, kita yang kena dosa. Jadi boleh ambil, masukkan ke tas yang bisa betul-betul tahan lama, itu nggak masalah. Clear sampai sini? Banyak kayak gitu tapi bukan ibu-ibu di sini. Tuh jauh sana tuh. Dah, ambil secukupnya. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca bismillah. Ada beberapa adab dalam makan. Yang pertama, jangan menghembus makanan menggunakan mulut. Makruh. Jadi dikibas, boleh dikacau-kacau, asal jangan ibu masukkan ke tempe ayah. Yang kedua, jangan minum lebih dari 3 tegukan. Gelek-gelek-gelek, cabut lagi. Gelek-gelek-gelek, cabut lagi. Jangan gelek-gelek-gelek, gelek yang 4, 5, 6, 7 makruh. Suatu ketika Rasulullah pernah mencontohkan cara minum baginda Nabi. Rasulullah itu minumnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Gelek, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, gelek, alhamdulillah. Sahabat protes. Kayak mana minum kayak gitu ya Rasulullah? Saya haus. Masa 1 tagwa lapeh, 1 tagwa lapeh? Kan saya haus ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kau teguklah 3 tegukan, tapi jangan bernafas dalam bejana. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim, minum, glek, glek, glek. Jangan menghembuskan nafas dalam bejana, lalu cabut lagi, alhamdulillah, minum lagi, glek, 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 cabut lagi, minum lagi, glek, 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 cabut lagi. Paham? Jadi tidak ada ceritanya jemaah saya minum, glek, 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 itu nggak ada ceritanya tuh. Siatu, jemaah saja nih lama. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah makan jangan bercepak. Jadi makan itu tutup mulutnya, tutup bibirnya. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat pernah makan bercepak, hanya ingin menunjukkan kepada ahlul bait bahwa dia makannya enak. Ya, karena lampu mati Rasulullah pengen menunjukkan, pengen menghargai makannya enak. Maka Rasulullah itu bercepak deh, supaya kelihatan makan enak, tapi tidak selamanya. Clear? Yang keempat, jangan makan makanan yang berbau. Jengkol. Jengkol itu masalahnya bukan jengkolnya, tapi baunya. Karena nggak ada jengkol pada masa Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul jengkol wal petai. Nggak ada dalilnya. Jadi jengkol tuh yang jadi masalah itu adalah baunya. Kalau ibu bisa masak jengkol tanpa bau, wah mantap itu. Atau saja saya makan jengkol, tapi setelah makan jengkol saya pakai masker siang dan malam. Saya makan jengkol saja, tapi saya nggak keluar rumah 7 hari 7 malam. Durian nggak makruh. Durian itu tahan cuma 3 jam. Jengkol itu tahan 2 hari 2 malam. Clear sampai sini? Nah kemudian dimakruhkan makan sambil berbaring. Ya, jadi makan sambil berbaring di tempat tidur makruh, bahkan menyebabkan kefakiran. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Zarnuji. Nah seperti itu ya. Nah kemudian makruh hukumnya makan minum terlalu panas. Dihembus nggak boleh, terlalu panas nggak boleh. Makruh hukumnya makan minum sambil berlari dan berjalan. Hati-hati dari kecil sama cucu. Cucu itu suka sambil dia main bola, sambil dia main sepeda, kita jalan suap-suapkan. Betul? Itu pendidikan tak bagus. Nanti terbawa saat dia dewasa, dia akan makan sambil jalan. Berapa banyak iklan di televisi menunjukkan pelanggaran syariat. Iklan biskuit, makan sambil loncat harimau. Iklan Pocari Sweat, makan sambil berlari tepi pantai.
iklan Coca-Cola, makan sambil loncat gedung, betul? Nah itu yang ditengoknya, itu yang dicontohnya. Jadi kalau anak mau makan ada tempat duduk, mau makan duduk dulu. Karena itu akan dia bawa sampai besar. Karena anak sampai usia 5 tahun itu golden age. Jadi perhatikan makan dan hati-hati karena ketika kita makan ada berkah, insya Allah sehat kita secara jasmani dan rohani. Insya Allah. Tafadhol. Nggak bisa. Makan di kasur sambil berbaring menyebabkan kefakiran. Dan yang paling penting, nggak masalah. Duduk. Makan tuh duduk. Ibu pergi ke pesta, standing party, tak tahu tempat duduknya sedikit, ibu gantian duduk sama orang. Ibu nggak gantian, itu makruh loh bu. Kalau ibu nggak mau gantian, orang tua lama pergi ke sudut, buka sendal, duduk di sudut. Bukan karena kita nggak punya harga diri, tapi karena kita mengerti. Nah itu, ngeri ya, makan berdiri ngeri ya, kita pakai jilbab. Nah ya macam, misalnya saya makan pesta, lama kali orang tuh berdiri, saya duduk sudut, makan di bawah. Ada yang bilang, oh ustazah, enggak apa-apa bu, santai aja, saya di sini aja, silahkan duduk bu. Kan nggak apa-apa, kita nggak melanggar syariat. Oke. Nah, mulai nanti tidurnya elegan ala sunnah, amin. Besok pagi bangunnya elegan ala sunnah, amin. Dan kemudian selanjutnya makan minum kita ala sunnah insyaallah. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Udah? Ada lagi? Udah paham dah ya. Amalkan itu sebentar kok kalau diamalkan ya. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi alimina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.